Saudara, gempa bumi dengan magnitudo 7,4 terjadi di Laut Flores pada pagi tadi, sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada jarak 112 km arah barat laut Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur, di kedalaman 10 km. Gempa ini dirasakan di 5 provinsi di Indonesia Tengah. Salah satu daerah yang paling terdampak gempa adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Beberapa video amatir merekam dahsyatnya dampak gempa yang terjadi. Terlihat gempa merusak bangunan seperti masjid hingga rumah warga. Salah satu kawasan yang paling terdampak di Kepulauan Selayar adalah Kecamatan Bonerate. Di kawasan ini banyak bangunan rumah warga porak-poranda diguncang gempa. Hingga kini petugas daerah setempat tengah mendata berapa bangunan yang terdampak dan apakah ada korban jiwa. Akibat gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan pagi tadi, pelabuhan di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Selayar, Sulawesi Selatan roboh. Aktivitas pelayaran pun dihentikan. Inilah salah satu visual di mana sebuah pelabuhan kecil di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasiramanu terlihat roboh. Beton penyangga roboh akibat diterjang gempa bermagnitudo 7,4 pada pagi tadi. Praktis aktivitas penangkapan ikan dengan perahu nelayan dihentikan sementara. Sementara dari visual yang kami peroleh, sejumlah rumah warga di pesisir pantai di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu, Sulawesi Selatan, tepatnya di Selayar, mengalami rusak berat. Terlihat sebagian rumah warga hancur dan tidak dapat ditempati kembali. Bupati Selayar Muhammad Basli Ali menyatakan Kecamatan Pasilambena dan Pasimaranu adalah wilayah terdampak gempa paling parah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sampai saat ini jaringan komunikasi di wilayah tersebut masih terputus. BPBD dan tim SAR akan fokus pada evakuasi warga terdampak gempa dan mengimbau warga tidak panik, namun tetap waspada. Jadi fokus kami bagaimana menyelamatkan jiwa daripada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, dan insya Allah besok kami akan turun langsung meninjau lokasi di Kecamatan Pasilambena karena sampai sekarang memang jaringan telekomunikasi ini masih terputus dan kami belum bisa melakukan komunikasi kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Yang paling terdampak ini ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu. Dampak yang lain adalah bagaimana keterangan daripada masyarakat ini secara psikologis ini tentu terganggu, dan ini yang menjadi fokus kami, bagaimana memberikan ketenangan, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan terlalu panik. Mengulas soal gempa yang terjadi di NTT dan Sulawesi Selatan, kita akan bahas bersama ahli geologi UGM yang juga pengurus Ikatan Ahli Geologi Indonesia bidang kebencanaan, Gayatri Indah Marliani. Selamat petang, Bu Gayatri. Ya, selamat petang Pak Ibrahim. Baik, Bu Gayatri, dari catatan Anda bagaimana potensi kerawanan bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan dirasakan di Sulawesi Selatan, Bu Gayatri? Ya baik, kalau kita melihat posisi geologinya ya, jadi sebenarnya di daerah Flores itu ada beberapa sumber gempa bumi yang utama atau yang sering bergerak atau yang kemudian ada banyak kejadian di masa lalu yang kemudian menimbulkan tsunami itu sebenarnya di bagian sesar naik yang di belakang busur. Jadi posisinya dia di utaranya sepanjang Pulau Flores memanjang sampai Bali dan dia miringnya ke selatan. Sehingga kalau itu terjadi yang akan merasakan banyak karena dia Pulau Flores, Pulau Bali dan sekitarnya itu bertumpu di atas sesar itu, dampaknya akan terasa paling besar di situ. Akan tetapi selain dari zona sesar yang sesar-sesar naik itu tadi, di utara Flores itu juga ada beberapa sistem sesar geser yang itu juga memanjang hingga sampai
nanti bersambung di sepanjang tepian Pulau Selayar itu, kemudian dia bergabung sampai ke Pulau Sulawesi bagian selatan. Nah, yang hari ini tadi bergerak itu kebetulan bukan yang di bagian sesar naiknya, akan tetapi dari yang zona sistem sesar geser tersebut. Sehingga tadi pagi itu magnitudenya sekitar magnitudo 7,4 yang kemudian ada beberapa kali revisi. Dan sistemnya geser. Jadi itu berbeda dengan yang biasanya kemudian menyebabkan tsunami yang sering di masa yang lalu seperti Iya. ini. Bu Gayatri, kalau kita Jadi, mendapatkan itu laporan, justru kerusakan terparah wilayah terdampak adalah Selayar, Sulawesi Selatan, bukan di Nusa Tenggara Timur yang dekat dengan pusat gempa, Bu Gayatri. Betul. Karena sumber gempanya sendiri itu pada sistem yang saya sebutkan tadi, bukan yang bertumpu di bawah Nusa Tenggara itu, akan tetapi dia yang di utaranya. Dan kemenerusan dari sistem sesar tersebut itu lebih dia nyambungnya itu ke sepanjang Selayar itu, sehingga dampak dari pergerakan di sepanjang sesar itu justru dirasakan paling besarnya di zona-zona kepulauan yang di sekitar itu. Tapi di Nusa Tenggara sendiri, NTT sendiri itu kemungkinan merasakan, akan tetapi dampaknya tidak begitu signifikan seperti yang di pulau-pulau di utara di sepanjang jalur sesar tersebut. Dengan kondisi jauh, dengan lebih dekat. Ya. baik. Bu Gayatri, dengan kondisi gempa seperti ini, kedalaman 10 km, berada 112 km dari kota Larantuka, ini dampak apa yang bisa dirasakan oleh warga di Nusa Tenggara Timur sebetulnya, Bu Gayatri? Kalau untuk saat ini ya, berarti yang harus diwaspadai adalah akan ada, karena ini cukup besar ya, 7,4, sehingga gempa susulan itu masih akan terjadi dalam beberapa hari atau mungkin minggu ke depan, itu akan masih terjadi, dan harapannya nanti akan semakin mengecil intensitasnya, akan tetapi goncangan-goncangan tersebut akan masih dirasakan oleh masyarakat yang di Larantuka dan sekitarnya. Kan, tapi kalau untuk tsunami-nya sendiri kan sebenarnya sudah di lift ya, sudah di Berakhir. Jadi warning untuk tsunami-nya sendiri sudah berakhir. Jadi kalau untuk saat ini untuk ancaman tsunami tidak perlu dikhawatirkan, tapi tetap mengikuti tetap memantau instruksi dari BMKG, karena nanti kalau gempa susulannya sendiri insya Allah tidak akan menyebabkan tsunami. Oke. Jadi cukup lama ya untuk membentuk ke formasi sebelumnya, ke formasi yang stabilnya kembali itu, Bu Gayatri ya? Betul, karena ketika sesuatu yang kayak untuk menggerakkan bumi itu kan butuh energi yang sangat besar ya, dan pergerakannya juga untuk dia kemudian sampai semuanya itu kembali ke posisi yang stabil lagi, itu dia akan menyesuaikan di sepanjang jalur yang bergerak itu. Jadi kalau dari pemodelan dengan gempa sebesar 7,4, kemudian orientasi seperti yang kita ketahui dari data kegempaan yang tadi pagi itu, tadi pagi, itu kita modelkan itu sekitar pergerakannya itu sampai 3 meter. Jadi kalau Anda bayangkan bisa menggerakkan bumi sampai ada maksimal pergerakan 3 meter, itu kan berarti di sepanjang yang bergerak itu kan dia istilahnya masih akan menempatkan dirinya sampai dia nggak bergerak lagi gitu ya. Sehingga itu yang kemudian kita indikasikan menjadi gempa-gempa susulan itu tadi. Bu Gayatri, tahun 92 sempat terjadi tsunami, sama di akhir tahun juga. Bahkan beberapa tahun yang lalu sesar naik ini terjadi di wilayah Laut Flores. Artinya wilayah ini memang rawan gempa, Bu Gayatri. Ya, betul. Tapi perlu diingat juga ya bahwa tadi yang menyebabkan gempa pagi tadi dan yang menyebabkan tsunami di tahun 92 itu berbeda sesarnya. Sehingga memang area ini akan kalau boleh saya sampaikan memang daerah yang rawan terhadap gempa bumi. Sehingga ada beberapa sumber gempa di sana, dan salah satunya yang tadi bergerak itu yang sistemnya geser, dan biasanya pergerakan pada sepanjang sesar itu kalau menimbulkan tsunami tidak akan sebesar yang tahun 92 itu. Kalau yang 92 itu dia di sistem sesar naik yang saya ceritakan tadi, dia miring ke arah selatan dan bertumpu di bawah pulau Nusa Tenggara tersebut.
Bu Gayatri, kondisinya sebagian besar NTT terutama dan juga Selayar adalah perairan. Dengan kondisi gempa yang terjadi hari ini, seperti apa mitigasi yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan korban tentunya? Baik, kalau kepulauan ya, terutama pulau-pulau kecil, kemudian di daerah itu juga perairannya cukup dalam, di mana batimetri di bawah lautnya itu banyak jurang-jurang yang terjal. Sehingga sebenarnya kalau yang kenapa kok tadi pagi kemudian diberikan warning untuk tsunami, karena dikhawatirkan ada longsoran yang dia bisa memicu pergerakan air, walaupun akhirnya tadi pagi juga sekitar 7 senti ya pergerakannya. Iya, Tapi tentu kalau saja. itu memberi dampak terhadap pulau-pulau kecil yang ada penghuninya di sekitar situ, itu tetap signifikan. Sehingga walaupun kalau strike slip itu kan semestinya tidak akan menyebabkan tsunami yang signifikan, tapi karena kepulauan di situ itu banyak bersentuhan dengan air, sehingga sekecil apapun tetap harus diberikan warning. Sehingga itu yang kemudian dikhawatirkan kalau ada longsoran, ada sesuatu yang menyebabkan longsoran dan mengganggu tubuh air di sekitar situ, itu masih kita anggap sebagai tsunami karena dia disebabkan oleh gempanya itu sendiri. Jadi lebih baik warga yang berada di pesisir untuk menjauh dari pesisir, meninggalkan tempat tinggal mereka untuk sementara, Bu Gayatri. Kalau sesudah ada gempa besar, tapi kalau saat ini kan sudah diangkat ininya dan gempanya sendiri kan sudah dari pantauan aftershock kan semakin mengecil ya, sehingga sebenarnya untuk saat ini tidak perlu terlalu panik. Tapi begitu antisipasinya kalau masyarakat merasakan goncangan gempa yang besar di sekitar area tersebut, ya memang harus segera mencari tempat yang tinggi, walaupun tidak perlu menunggu instruksi. Akan tetapi kalau saat ini kan sudah di himbauan untuk mengungsinya, untuk yang tsunami-nya kan sudah selesai ya, sehingga sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan terlalu besar. Yang harus dikhawatirkan dan diwaspadai sekarang adalah gempa susulan. Bu Gayatri, bagaimana masyarakat kita dalam menghadapi bencana gempa? Apa saja yang sebetulnya harus mereka ketahui ketika menghadapi bencana gempa bumi? Baik, yang pertama waspada, mengetahui daerah di mana Anda tinggal itu ada ancaman apa. Jadi itu yang pertama harus diketahui, apakah ada potensi gempa, apakah ada potensi tsunami di sekitar saya tinggal. Kalau misalnya ada mengetahui kalau ada gempa besar dan kemungkinan ada tsunami, kemana saya harus lari, itu harus diketahui sebelum kejadian itu terjadi. Sehingga kalau masyarakat yang bisa dilakukan mewaspadai itu adalah mengetahui cara dia nanti saya lari kemana ketika ada gempa besar dan ada potensi tsunami, kemana saya harus lari, kemana kalau ada gempa apa yang harus saya lakukan. Jadi pengetahuan itu sebenarnya penting untuk penyelamatan diri itu tadi. Tidak hanya sekedar oh ya saya tahu terus sudah, tapi harus ada indikasi yang jelas kalau ada tsunami saya larinya ke jalan yang mana atau ke lokasi yang mana. Nah, harapannya nanti kalau ada bukit ya lari ke atas bukit dan jalannya itu tahu jalurnya ke situ. Kemudian kalau ada gempa yang besar, jauhi tiang yang tinggi atau bangunan yang tinggi, kemudian mencari tanah lapang dan seperti itu, yang hal-hal basic seperti itu yang mungkin bisa menyelamatkan. Dan tampaknya memang di wilayah Indonesia yang rawan bencana gempa bumi sudah jelas ya peta mitigasinya, peta evakuasinya seperti apa itu sudah jelas ya, Bu Gayatri? Di beberapa tempat iya, tapi banyak di daerah-daerah yang pelosok pedalaman itu masih kurang awareness ke arah tersebut, sehingga ini masih menjadi PR bagi semua pihak, termasuk saya sebagai akademisi juga tidak henti-hentinya memberikan pengertian, edukasi bahwa jika Anda berada di daerah bencana, Anda harus punya rencana. Gitu. Di lingkungan keluarga sendiri juga harus sudah punya plan. Bu Gayatri, itu kan untuk warga, lalu untuk pemerintah bagaimana? Karena salah satu yang jadi kendala adalah komunikasi. Bagaimana masukan Anda soal ini, mitigasi bencana gempa bumi? Ya, yang jelas harus menyediakan infrastruktur itu tadi Pak. Jadi kalau membuat jalur, misalnya memberitahu ke masyarakat harus lari ke tempat yang tinggi, berarti harus ada jalur yang jelas, ada jalan yang dibangunkan yang jelas ke area yang tinggi itu kemana arahnya itu harus jelas dan itu di-clearkan. Tidak boleh ada misalnya ada penghalang bangunan atau apapun, sehingga itu jelas, ada jalur yang jelas. Mungkin dari pemerintah seperti itu, atau misalnya membuat
semacam shelter-shelter yang kita tahu kan daerah tersebut yang daerah pinggir pantai itu sampai radius berapa Baik, pantai baik. itu yang Bu Gayatri, terima kasih untuk ulasannya. Semoga kondisi di NTT dan juga Sulawesi Selatan kembali kondusif, warga bisa kembali beraktivitas. Terima kasih Gayatri Indah Marliani, ahli geologi UGM, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.